Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan implementasi data mining penjualan sabun dengan menggunakan metode a priori studi kasus PT Unilever untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah data mining. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ajeng Melenasari dengan nomor NPM 20752039. Saya Ika Nur Aini dengan NPM 20752052. Saya Sehan Permayopasa dengan NPM 20752069. Yang pertama ada penjelasan masalah. Algoritma a priori pada saat ini telah diimplementasikan ke berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang bisnis atau perdagangan. Bidang bisnis misalnya implementasi data mining, algoritma a priori untuk sistem penjualan yang tujuannya untuk membantu para pebisnis meningkatkan penjualan produknya. Teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan setiap saat selalu ada perkembangan sangatlah mempunyai peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek yang tidak bisa lepas dari teknologi informasi adalah aspek perekonomian, terutama dalam sistem penjualan produk. Ada bermacam-macam cara untuk mensiasati agar produk yang akan dijual bisa meningkat dan diminati oleh para konsumen. Adanya tuntutan memunculkan ide-ide baru dalam dunia teknologi informasi dengan cara membuat aplikasi yang sekiranya bisa membantu para produsen untuk meningkatkan penjualan produknya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan teknik data mining, dalam hal ini menggunakan algoritma a priori atau asosiasi data mining. Yang selanjutnya, tujuan penerapan metode a priori. Tujuan dari penerapan metode a priori ini adalah untuk menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran produk yang dijual. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan data penjualan produk sabun PT Unilever. Dengan adanya kegiatan penjualan setiap hari, data semakin lama akan semakin bertambah. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan, data tersebut juga dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi informasi yang berguna untuk peningkatan penjualan dan promosi produk perusahaan. Selanjutnya, tahapan data mining metode a priori. Secara garis besar, cara kerja algoritma a priori adalah 1. Pembentukan kandidat item set. Kandidat K item set dibentuk dari kombinasi K-1 item set yang didapat dari iterasi sebelumnya. Satu ciri dari algoritma a priori adalah adanya pemangkasan kandidat K item set yang subsetnya berisi K-1 item tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang K-1. 2. Penghitungan support dari tiap kandidat K item set. Support dari tiap kandidat K item set didapat dengan men-scan database untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat K item set tersebut. Ini juga ciri dari algoritma a priori, di mana diperlukan penghitungan dengan scan seluruh database sebanyak K item set terpanjang. 3. Tetapkan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi yang memuat K item atau K item set ditetapkan dari kandidat K item set yang supportnya lebih besar dari minimum support. Dan yang keempat, bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru, maka seluruh proses dihentikan. Bila tidak dihentikan, maka K ditambah 1 dan kembali ke bagian 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh data penjualan produk sabun PT Unilever, di mana aturan asosiasi dari tabel berikut dengan ketentuan minimum support 40% dan minimum confident 60%. Ada 5 transaksi yang terjadi untuk beberapa item set, di mana transaksi pertama ada Lifebuoy, Nuvo, dan Sunsilk. Transaksi kedua ada Lifebuoy dan Sunsilk. Transaksi ketiga ada Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso. Transaksi keempat ada Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, dan Molto. Transaksi kelima ada Rinso dan Molto. Untuk item yang dibeli terdiri dari Lifebuoy, Nuvo, Sunsilk, Rinso, Molto. Dan untuk masing-masing item yang dibeli, di mana Lifebuoy transaksi pertama sebanyak 1,
transaksi kedua sebanyak 1, transaksi ketiga sebanyak 1, transaksi keempat sebanyak 1, dan transaksi kelima 0, sehingga jumlahnya 4. Berikutnya ada Nuvo, di mana transaksi pertama sebanyak 1, transaksi kedua 0, transaksi ketiga 0, transaksi keempat 0, transaksi kelima 0, sehingga jumlahnya 1. Selanjutnya Sunsilk, di mana transaksi pertama sebanyak 1, transaksi kedua sebanyak 1, transaksi ketiga sebanyak 1, transaksi keempat sebanyak 1, transaksi kelima 0, sehingga jumlahnya 4. Berikutnya Rinso, di mana transaksi pertama sebanyak 0, transaksi kedua 0, transaksi ketiga 1, transaksi keempat 1, transaksi kelima 1, sehingga jumlahnya 3. Dan yang terakhir ada Molto, di mana transaksi pertama sebanyak 0, transaksi kedua 0, transaksi ketiga 0, transaksi keempat 1, dan transaksi kelima 1, sehingga jumlahnya 2. Hasil dan pembahasan. Pada tahap ini akan ditampilkan data pola transaksi penjualan produk sabun pada PT Unilever berdasarkan data transaksi pada periode Januari. Selanjutnya kita akan membuat data tabulasi menggunakan data transaksi. Yang pertama itu ada kolom data transaksi tabular, yaitu transaksi pertama, item yang dibeli adalah Lifebuoy, Nuvo, dan Sunsilk. Pada transaksi kedua, item yang dibeli adalah Lifebuoy dan Sunsilk. Pada transaksi ketiga, item yang dibeli adalah Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso. Pada transaksi keempat, item yang dibeli adalah Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, dan Molto. Pada transaksi 5, item yang dibeli adalah Rinso dan Molto. Jumlah atau sigma dari item yang dibeli adalah Lifebuoy sebesar 4, Nuvo 1, Sunsilk 4, Rinso 3, dan Molto 2. Dan total transaksinya adalah ada 5 transaksi. Rumus pada perhitungan ini adalah support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Ketentuannya adalah nilai minimum supportnya adalah 0,4 atau 40%. Selanjutnya adalah kita akan membuat tabel satu item set. Yang pertama adalah Lifebuoy dengan jumlah transaksi 4 dengan nilai support 0,8 yang diperoleh dari 4 dibagi total transaksi yaitu 5. 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Yang kedua adalah Nuvo dengan jumlah transaksi 1 dengan nilai support 0,2. Yang ketiga ada Sunsilk dengan jumlah transaksi adalah 4 dengan nilai support 0,8. Selanjutnya adalah yang keempat yaitu Rinso dengan jumlah transaksi 3 dengan nilai support 0,6. Selanjutnya yang kelima ada Molto dengan jumlah transaksi 2 dengan nilai support 0,4. Dari tabel items yang sudah kita buat, hanya 4 items yang memenuhi syarat atau ketentuan yaitu nilai minimum support 0,4, yaitu adalah Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, dan Molto dengan masing-masing nilai support adalah 0,8, 0,8, 0,6, dan 0,4. Selanjutnya adalah berdasarkan tabel satu item set terpilih pada perhitungan sebelumnya yang kita dapatkan yaitu Lifebuoy, Sunsilk, Rinso, dan Molto, kita dapat membuat kombinasi 2 items. Yang pertama yaitu Lifebuoy, Sunsilk, yang kedua Lifebuoy, Rinso, yang ketiga Lifebuoy, Molto, yang keempat Sunsilk, Rinso, yang kelima Sunsilk, Molto, yang keenam atau yang terakhir adalah Rinso, Molto. Pada perhitungan 2 item kali ini adalah rumus yang digunakan yaitu support A irisan B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi dengan ketentuan atau nilai minimum supportnya itu 0,4 atau 40%. Selanjutnya adalah perhitungan dari kombinasi 2 item. Yang pertama adalah perhitungan Lifebuoy dengan Sunsilk.
Pada transaksi 1, item yang dibeli adalah Lifebuoy dan Sunsilk dengan kategori yes. Yang kedua adalah Lifebuoy Sunsilk dengan kategori yes. Transaksi ketiga yang dibeli adalah Lifebuoy dan Sunsilk dengan kategori yes. Yang keempat adalah Lifebuoy dan Sunsilk dengan kategori yes. Pada transaksi 5, tidak ada yang dibeli pada item Lifebuoy dan Sunsilk, sehingga kategorinya no. Jadi, jumlah transaksi 2 item pada Lifebuoy dan Sunsilk adalah 4. Selanjutnya adalah support dari Lifebuoy dan Sunsilk adalah 0,8 yang diperoleh dari jumlah transaksi 2 item 4 dibagi dengan total transaksi keseluruhan yaitu 5, sehingga mendapatkan nilai 0,8. Selanjutnya adalah perhitungan dua kombinasi Lifebuoy dan Rinso, yaitu transaksi 1 item yang dibeli hanya Lifebuoy, sehingga kategorinya no. Transaksi 2 item yang dibeli hanya Lifebuoy juga, sehingga kategorinya itu no. Pada transaksi 3 item yang dibeli yaitu Lifebuoy dan Rinso, sehingga kategorinya yes. Pada transaksi 4 item yang dibeli adalah Lifebuoy dan Rinso juga, sehingga kategorinya yes. Pada transaksi 5 item yang dibeli hanya Rinso saja, sehingga kategorinya itu no. Lalu, jumlah transaksi 2 itemnya itu hanya 2 saja, karena yang masuk kategori yes itu hanya 2 transaksi saja, yaitu 3 dan 4. Selanjutnya adalah menghitung nilai support. Nilai supportnya yaitu 0,4 yang didapat dari jumlah transaksi 2 item yaitu 2 dibagi dengan total transaksi yaitu 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Selanjutnya adalah perhitungan dua kombinasi Lifebuoy dan Molto, yaitu transaksi 1 item yang dibeli adalah Lifebuoy, sehingga kategorinya no. Transaksi 2 item yang dibeli adalah Lifebuoy juga, sehingga masuk kategori no. Pada transaksi 3 item yang dibeli yaitu hanya Lifebuoy saja, sehingga masuk kategori no. Pada transaksi keempat, item yang dibeli yaitu Lifebuoy dan Molto, sehingga masuk kategori yes. Pada item 5, item yang dibeli hanya Molto saja, sehingga masuk kategori no. Sehingga jumlah transaksi 2 itemnya itu hanya 1, karena yang memenuhi syarat atau yang mendapatkan yes itu hanya 1 transaksi, yaitu pada transaksi 4. Selanjutnya adalah nilai supportnya. Nilai support pada dua kombinasi Lifebuoy dan Molto adalah 0,2 yang didapat dari jumlah transaksi 2 item yaitu 1 dibagi dengan total transaksi yaitu 5. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Selanjutnya adalah perhitungan dua kombinasi Sunsilk dan Rinso, yaitu transaksi 1 item yang dibeli hanya Sunsilk, sehingga kategorinya no. Transaksi 2 item yang dibeli itu Sunsilk saja, sehingga kategorinya no. Pada transaksi 3 dan 4, item yang dibeli yaitu Sunsilk dan Rinso, sehingga masuk kategori yes. Pada transaksi 5, item yang dibeli adalah Rinso saja, sehingga termasuk kategori no. Jadi, jumlah transaksi 2 item yaitu 2, karena yang masuk kategori yes hanya transaksi 3 dan 4. Selanjutnya adalah nilai supportnya. Nilai supportnya adalah 0,4 yang didapat dari jumlah transaksi 2 item yaitu 2 dibagi total transaksi yaitu 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Selanjutnya adalah dua kombinasi Sunsilk dan Molto, yaitu transaksi 1, 2, dan 3. Item yang dibeli hanya Sunsilk saja, sehingga kategori yang didapat adalah no. Transaksi 4, item yang dibeli yaitu Sunsilk dan Molto, sehingga kategorinya itu yes. Pada transaksi 5, item yang dibeli hanya Molto saja, sehingga kategorinya no. Jadi, jumlah transaksi 2 item pada Sunsilk dan Molto yaitu 1. Karena yang termasuk kategori yes yaitu transaksi 4 saja. Selanjutnya adalah nilai supportnya, yaitu 0,2 yang didapatkan dari jumlah transaksi 2 item, yaitu 1 dibagi total transaksi yaitu 5. 1 dibagi 5 hasilnya 0,2. Selanjutnya adalah perhitungan kombinasi Rinso dan Molto, yaitu pada transaksi
1 dan 2 tidak ada item yang dibeli, jadi kategorinya itu no. Pada transaksi 3, item yang dibeli hanya rinso saja, sehingga kategorinya itu no. Pada transaksi 4 dan 5, item yang dibeli yaitu rinso dan molto, sehingga kategorinya itu yes. Jadi, jumlah transaksi 2 item pada rinso dan molto adalah 2. Karena yang memasuki kategori itu cuma 2, yaitu pada transaksi 4 dan 5. Selanjutnya adalah nilai support. Nilai support pada rinso dan molto adalah 0,4 dengan cara jumlah transaksi 2 item yaitu 2 dibagi total transaksi yaitu 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Selanjutnya adalah membuat tabel 2 item set berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat tadi. Pada transaksi 1, kombinasi Lifebuoy dan Sunsilk dengan jumlah transaksi 4 yaitu nilai support 0,8. Pada nomor 2 atau transaksi kedua, Lifebuoy dan Rinso dengan jumlah transaksi 2 dan nilai support 0,4. Transaksi 3, Lifebuoy dan Molto dengan jumlah transaksi 1 dengan nilai support 0,2. Transaksi 4 dengan kombinasi Sunsilk dan Rinso dengan jumlah transaksi 2 dan nilai support 0,4. Pada transaksi 5 yaitu Sunsilk dan Molto dengan jumlah transaksi 1 dengan nilai support 0,2. Pada transaksi ke-6 atau transaksi terakhir yaitu kombinasi Rinso dan Molto dengan jumlah transaksi 2 dengan nilai support 0,4. Jadi, pada tabel 2 item set yang terpilih adalah kombinasi Lifebuoy dengan Sunsilk dengan nilai support 0,8. Kombinasi Lifebuoy Rinso dengan nilai support 0,4. Kombinasi Sunsilk dan Rinso dengan nilai support 0,4. Dan kombinasi Rinso serta Molto dengan nilai support 0,4. Selanjutnya, berdasarkan tabel 2 item set terpilih pada perhitungan sebelumnya, yaitu kombinasi Lifebuoy Sunsilk, Lifebuoy Rinso, Sunsilk Rinso, dan Rinso Molto, kita dapat membuat kombinasi 3 item, yaitu Lifebuoy Sunsilk Rinso. Rumus pada perhitungan kali ini adalah support A, irisan B, irisan C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi. Dengan ketentuan nilai minimum support yaitu 0,4 atau 40%. Selanjutnya adalah kita membuat tabel perhitungan kombinasi 3 item yaitu Lifebuoy Sunsilk Rinso. Pada transaksi pertama, item yang dibeli hanya Lifebuoy dan Sunsilk sehingga kategorinya itu no. Pada transaksi kedua, item yang dibeli yaitu Lifebuoy dan Sunsilk saja sehingga kategorinya adalah no. Pada transaksi 3 dan 4, item yang dibeli adalah Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso sehingga kategorinya itu yes. Pada transaksi 5, item yang dibeli hanya Rinso saja sehingga kategorinya itu no. Jadi, jumlah transaksi 3 item yaitu Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso adalah 2. Karena yang termasuk kategori yes hanya pada transaksi 3 dan 4. Selanjutnya adalah menentukan nilai supportnya. Nilai support dari Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso adalah 0,4. Yang didapat dari jumlah transaksi 3 item yaitu 2 dibagi total transaksi yaitu 5. 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Selanjutnya adalah kita membuat tabel 3 item set berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat tadi. Hasilnya adalah pada transaksi 1 kombinasi Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso dengan transaksi 2 didapatkan nilai support 0,4. Artinya, nilai support tersebut sudah memenuhi nilai minimum support yaitu 0,4. Jadi, tabel 3 item set terpilih adalah kombinasi Lifebuoy, Sunsilk, dan Rinso dengan transaksi 2 dan nilai support 0,4. Di sini, tabel 3 item set terpilih dari 3 kombinasi yaitu Lifebuoy, Sunsilk, dan juga Rinso dengan transaksi 2 dengan support 0,4. Tabel 4 yaitu tidak ada kombinasi yang dibuat lagi
Oleh karena itu, iterasinya dihentikan. Setelah itu, maka proses yang terakhir yaitu menghitung confidence. Pada transaksi A dan juga transaksi B, masing-masing jumlah support. Untuk hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Pembentukan aturan asosiasi dengan rumus yaitu confidence sama dengan jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah transaksi pada bagian antecedents. Pembentukan rule-nya yaitu yang pertama, rule yang dipakai adalah jika X maka Y, di mana X adalah antecedents dan Y adalah confidence. Yang kedua yaitu untuk antecedents boleh lebih dari satu unsur, sedangkan untuk consequence terdiri dari satu unsur. Didapatkan himpunan frequency item set atau FK sebagai berikut. F2 yaitu Lifebuoy dan Sunslick, Lifebuoy dan Rinso, Sunslick dan Rinso, dan Rinso dan Molto. F3 terdiri dari Lifebuoy, Sunslick, dan Rinso. Asosiasi final. Aturan yang digunakan adalah aturan yang memiliki nilai confidence lebih dari 0,6. Rules-nya yaitu jika membeli Lifebuoy, maka akan membeli Sunslick dengan nilai support 0,6, confidence-nya 1, dan didapatkan yaitu nilai support dikali dengan confidence yaitu 0,8. Jika membeli Sunslick, maka akan membeli Lifebuoy dengan nilai support 0,8, confidence-nya 1, didapatkan 0,8. Yang ketiga yaitu jika membeli Rinso, maka akan membeli Lifebuoy dengan nilai support 0,4 dan didapatkan confidence 0,6667 dengan hasil 0,26667. Yang keempat yaitu jika membeli Rinso, maka akan membeli Sunslick dengan nilai support 0,4 dan confidence 0,6667 dengan hasil 0,26667. Jika membeli Rinso, maka akan membeli Molto dengan nilai support 0,4 dan confidence 0,6667 dengan hasil 0,26667. Jika membeli Molto, maka akan membeli Rinso dengan nilai support 0,4 dan confidence 1 dan didapatkan hasil 0,4. Jika membeli Lifebuoy dan Rinso, maka akan membeli Sunslick dengan nilai support 0,4 dan confidence 1, maka akan didapatkan 0,4. Yang terakhir yaitu jika membeli Sunslick dan Rinso, maka akan membeli Lifebuoy dengan nilai support 0,4 sedangkan confidence-nya 1 yang didapatkan hasil yaitu 0,4. Aturan asosiasi yang digunakan adalah aturan yang memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai confidence. Jadi dapat diketahui jika nilai paling besarnya yaitu 0,8. Dengan rules, jika membeli Lifebuoy maka akan membeli Sunslick, dan jika membeli Sunslick maka akan membeli Lifebuoy. Jadi, kesimpulannya yaitu confidence atas Lifebuoy dan Sunslick senilai 0,8 dibagi 0,8 menghasilkan 1 atau bisa juga disebut dengan 100%. Yang kedua yaitu confidence atas Lifebuoy dan Rinso sama dengan 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 0,66 atau didapatkan 66%. Yang ketiga yaitu confidence antara Lifebuoy dan Molto sama dengan 0,2 dibagi 0,4 menghasilkan 0,5 atau disebut dengan 55%. Yang keempat yaitu confidence antara Sunslick dan Rinso menghasilkan 0,4 dibagi 0,6 sama dengan 0,66 atau disebut juga dengan 66%. Ya, selanjutnya yaitu confidence dari Sunslick dan Molto sama dengan 0,2 dibagi 0,4 menghasilkan 0,5 atau 55%. Dan yang terakhir yaitu confidence antara Rinso dan Molto sama dengan 0,4 dibagi 0,4
akan menghasilkan 1 atau 100%. Berdasarkan tabel 2, produk yang paling banyak sering dibeli oleh konsumen adalah Lifebuoy dan Sunsilk dengan nilai support 0,8 pada masing-masing produk. Dengan diketahuinya produk yang sering dibeli oleh konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi dalam penentuan pembelian sabun untuk menjaga ketersediaan sabun yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga dapat mengatur tata letak sabun berdasarkan kombinasi item set sabun yang terbentuk dengan susunan rapi agar mudah dalam proses penjualan. Itulah yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.